Seorang balita di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia akibat terinfeksi banyak cacing Ascaris di dalam tubuhnya. Infeksi diduga berasal dari lingkungan rumah yang bersentuhan dengan tanah sehingga telur cacing masuk ke dalam tubuh, berkembang biak dan menyebar hingga ke seluruh organ tubuh termasuk otak. Raya, seorang bocah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak tahu bagaimana cerianya masa kecil. Raya yang berusia 4 tahun itu meninggal dunia, terinfeksi banyak cacing Ascaris di dalam tubuhnya. Kasus yang jarang terjadi dan baru terungkap setelah viral di media sosial. Raya dibawa ke RSUD R. Syamsuddin pada 13 Juli dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari pemeriksaan di ruang PICU, terlihat tanda-tanda cacing yang sudah menyebar hingga keluar tubuhnya. Tim medis melakukan penanganan intensif, namun nyawa Raya tidak tertolong dan ia mengembuskan napas terakhir pada 22 Juli. Dokter menyebut keterlambatan penanganan membuat cacing Ascaris sudah menyebar ke seluruh organ, bahkan hingga ke otak. Diduga telur cacing masuk lewat lingkungan rumah panggung yang langsung bersentuhan dengan tanah. Kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah, dan yang menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang ugat-ugatnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Selama sakit, biaya pengobatan Raya ditanggung organisasi kemanusiaan karena keluarganya tidak memiliki BPJS. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai si kecil Raya mencerminkan gagalnya fungsi pelayanan dasar di tingkat desa. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah, ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah, ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Ini Bupati juga artinya kita harus tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Dalam Sapa Indonesia siang Rabu 20 Agustus lalu, Vini Adiani, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tim untuk menangani kasus warga tanpa BPJS seperti Raya. Namun Iin Asin, sukarelawan yang pertama kali membawa Raya ke rumah sakit, mengatakan ia sudah mengetuk semua pintu, namun Raya terlambat mendapatkan perhatian yang dibutuhkannya. Allah di tahun ini kita juga tahun depan secepatnya kita juga akan mengadakan dana atau RSUD provinsi tersebut yang bisa kita simpan dananya ya. Salah satunya adalah kita akan mengambil alih Rumah Sakit Patrol Kabupaten Indramayu menjadi RSUD provinsi begitu. Dan salah satunya adalah untuk pemerataan dan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan kami pun sebetulnya sudah menyiapkan tim reaksi cepat di tingkat provinsi ini yang memang sudah kami sampaikan ke kota kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti tadi sudah dibantu oleh Bu Iin di Rumah Teduh begitu Bu Iin. Jadi kalau Bu Iin sebetulnya punya permasalahan itu, Bu Iin memang bisa kontak kepada kami begitu Bu Iin ya. Sebetulnya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten itu sudah tahu begitu ya bahwa di kami di provinsi itu ada satu tim yang siap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang tadi disampaikan. Terbilang harusnya memberitahu, kan saya udah memberitahu kemana-mana dong. Saya udah tunjukin video-video ekstrim bodok, dan bahkan kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya, kita cek, kita telepon, dia nggak angkat. Berarti semua pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita nih ada dana di sini atau gini. Bahkan terakhir yang bikin saya agak nyesek sih dok, dari Dinkes itu menyarankan agar Raya itu dipindahkan ke kabupaten.
Kan kondisi udah dipicu dok, alat udah dipakai semua. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan rumah sakit Bunut. Iya, kondisinya udah repot dok. Saat itu ketika aku ambil, Raya udah repot dan kepikiran di pikiran kami adalah Raya harus masuk ke rumah sakit yang besar, bukan di Jampang gitu. Kita nggak kepikiran lah dia asal kabupaten segala macam ya. Kita pikir moga-moga rumah sakit besar bisa segera menangi Raya. Kita disarankan untuk mindahin Raya coba dok dari Dinkes tuh. Jadi kalau dokter bilang kenapa Teh Iin nggak ngontak, udah semua pihak dikontak dok. Raya telah dimakamkan di dekat rumahnya. Kedua orang tuanya yang mengalami gangguan kesehatan juga sudah ditangani. Kisah Raya menjadi pengingat bahwa hak anak atas kesehatan dan perlindungan tidak boleh terabaikan. Tragedi ini menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjaga anak-anak dari ancaman penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Raya, balita yang meninggal dipenuhi cacing di tubuh mungilnya. Selama hidupnya dibayangi kemiskinan. Namun Bupati Sukabumi mengklaim bahwa sudah memberikan sejumlah bantuan kepada keluarganya. Sementara Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi akan panggil Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan DP3A Kabupaten Sukabumi untuk mengevaluasi kelalaian dalam kasus balita tewas dipenuhi cacing. Pemerintah daerah itu tidak diam, hadir pada saat dan sebelumnya juga hadir. Bahkan pada saat pelayanan posyandu, dia suka dibawa ke posyandu. Dia ke puskesmas, datang juga ke puskesmas. Saya langsung ketemu dengan neneknya. Itu masih saudaranya kepala desa, termasuk kepala desanya punya bidan juga di sana, punya anak punya bidan. Jadi itu tidak dibiarkan. Nanti kita akan adakan evaluasi ya seperti dinas kesehatan, puskesmas dan dinas sosial, dengan DP3A, semua kita akan rembuk, kita buat mengevaluasi, salah satunya memitigasi apa yang kan MSA kenapa bisa terjadi seperti ini, dan ke depan mengevaluasi ke depannya untuk bisa mengevaluasi supaya tidak terjadi seperti ini kembali. Lalu saudara, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak di keluarga rentan seperti Raya ini, dan langkah paling mendesak yang harus dilakukan agar kisah Raya tidak dialami anak lain? Kita akan membahasnya dengan pengamat sosial, ada Mbak Devi Rahmawati yang telah bergabung bersama Kompas TV. Selamat siang Mbak Devi, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Ada Reza di studio. Siap, selamat siang Mas. Ya, Mbak Devi, ketika diketahui kondisi Raya ini sudah akut, ada tahapan dia mulai terlihat tidak sehat, tetapi luput dari perhatian. Lalu bagaimana melihat kasus meninggalnya Raya sebagai potret persoalan sosial di tingkat desa menurut Anda? Ya, filsafat lama kan mengatakan bahwa anak itu bukan milik keluarga semata, tapi merupakan titipan semesta untuk seluruh kampung. Artinya dalam kasus Raya ini yang tentu kita sangat sedih mendengarnya, bila ada seorang anak yang jatuh sakit tanpa ada tangan yang menolong, sejatinya yang sakit bukan hanya anak tersebut, tetapi seluruh orang yang ada di lingkungan tersebut. Karena kalau dalam dunia kesehatan misalnya tubuh itu kan butuh antibodi ya untuk melawan penyakit. Ya. Nah dalam lingkup sosial, desa itu butuh gotong royong sebagai antibodi melawan kemiskinan, kebodohan maupun kesepian. Nah problemnya ketika tetangga gitu ya, dunia modern sekarang sudah terasuki cara pandang bahwa urusanmu adalah urusanmu, urusanku adalah urusanku, maka antibodi sosial itu melemah. Jika kemudian kader-kader di lingkup kesehatan kemudian tidak merangkul masyarakat, maka antibodi itu tidak akan bekerja. Nah, ketika pemerintah juga hadir tanpa dukungan warga, maka obat pun akan menjadi sia-sia. Artinya, ini ibaratnya seperti tubuh yang sehat. Setiap sel itu sebenarnya wajib untuk saling melindungi, setiap sel di masyarakat. Desa yang sehat adalah desa di mana setiap orang ikut menjaga orang lain. Nah, kalau pertanyaannya siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan anak seperti Raya,
Maka jawabannya jelas bukan hanya persoalan atau tanggung jawab orang tua, bukan juga pemerintah, melainkan kita semua. Kalau kita ambil ilustrasi, keluarga adalah pintu pertama, tetangga adalah pagar kedua, dan desa adalah rumah yang menaungi, serta negara adalah atap yang melindungi. Jika satu pintu saja terbuka, tapi kemudian ditambah pagarnya bocor, maka atap sebesar apapun tak akan mampu menahan badai. Artinya, sekali lagi, poinnya adalah kita semua memiliki tanggung jawab, termasuk saya, menjaga lingkungan sosial kita. Oke, menjaga lingkungan sosial yang sehat juga begitu Mbak Devi. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Devi, kalau melihat kasus yang dialami oleh Raya saat ini, di mana tetangganya mungkin sama kurang mampu atau kurang pengetahuan harus melakukan apa? Nah, menghubungi siapa untuk mengambil alih pengasuhan Raya, mengingat orang tuanya juga kita tahu sakit begitu, Mbak Devi? Ya, artinya satu, pertama kita perlu apresiasi bagaimana ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya inisiatif membangun komunitas yang saling menolong. Tapi kan artinya mereka juga tidak bisa sendirian. Nah, agen-agen yang paling penting di dalam masyarakat tentu saja pimpinan-pimpinan terdekat, yaitu apa? Kalau di dalam konteks kota kita mengenal ada RT atau RW. Nah, kalau di dalam konteks desa mungkin kepala dusun. Nah, kepala dusun punya tanggung jawab sosial dan moral untuk saling menyambungkan biar satu warga dengan warga lain itu saling nyetrum. Persoalannya semenjak pandemi dan pengaruh media digital, jangankan dengan tetangga, orang di dalam satu rumah pun bisa jadi tidak berkomunikasi. Nah, ini mempengaruhi seluruh masyarakat, tidak peduli dia dari kalangan menengah atas ataupun kalangan yang kurang beruntung sekalipun. Semangat untuk hidup sendiri-sendiri itu menjadi satu ciri penyakit sosial baru yang tadi bisa berpotensi melahirkan, yang mudah-mudahan tidak perlu terjadi, tapi potensi ada raya-raya berikutnya. Jangankan soal raya, kita tahu misalnya ada banyak kejadian, mohon maaf, ada tetangga yang sudah meninggal dalam konteks yang sudah cukup lama, baru ketahuan karena ada aroma. Nah, artinya ini ada banyak kejadian yang menyerupai apa yang dirasakan oleh Raya, yang kita semua perlu sama-sama serius memagari rumah sosial kita. Oke, Mbak Revi, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar terus bisa bersinggungan dengan orang-orang di sekitar keluarga, tetangga, siapapun itu, terutama di kasus Raya ini soal pihak desa, dusun, dan juga negara pada akhirnya. Apa langkah yang paling mendesak yang memang harus dilakukan agar kisah Raya ini bisa menjadi pembelajaran dan tidak dialami oleh anak-anak lainnya, Mbak Devi? Ya, kita kembali kepada semangat sedekah. Sedekah apa? Pengetahuan. Bagi yang tahu gitu ya, perlu kita mengajari tetangga hal-hal kecil memang, cara cuci tangan, memotong kuku, memberitahu pentingnya sandal gitu ya. Sedekah perhatian bila ada anak tetangganya pucat atau mohon maaf perutnya kelihatan tidak normal misalnya, ya jangan diam. Tapi ingat, konteksnya bukan dalam ingin menggibah, ingin ngomongin tetangga, bukan, tapi semangat kasih sayang. Ya, kemudian sedekah tenaga kalau memang dibutuhkan, misalnya membantu antar posyandu seperti yang dilakukan oleh teman-teman komunitas tadi, lalu menyiapkan makanan sehat atau ikut kerja bakti memperbaiki jamban, kenapa tidak? Sekarang coba tanya di lingkungan kita masing-masing, kapan terakhir kita kemudian siskamling bersama atau kemudian kerja bakti bersama? Kalau bukan karena ada momen seperti 17-an misalnya, di luar itu apakah ada komunikasi? Nah, ini memang perlu ada yang memimpin. Itulah tadi kenapa tanggung jawab tertinggi tetap berada di tangan pimpinan terdekat, yaitu RT RW ataupun kepala dusun dan sebagainya. Secara tidak langsung komunikasi yang baik antar RT RW, keluarga, tetangga juga penting untuk dilakukan. Sosial, berkehidupan sosial dengan sesama tetangga, aware terhadap sekitar juga sangat dikedepankan bagi kita yang bertetangga, bagi kita yang memiliki kehidupan masing-masing di rumah dan juga warga sekitar, begitu Mbak Devi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Kompas TV, Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial di Sapa Indonesia Siang.